Tiongkok tertarik garap proyek kereta tanpa rel di IKN. Tiongkok dikabarkan menunjukkan ketertarikan untuk menggarap proyek kereta tanpa rel atau Automated Rapid Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara, IKN. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohamed Ali Brawi, mengonfirmasi minat Tiongkok terhadap proyek kereta tanpa rel ini. ART dahulu namanya tram. Tram pakai rel, tetapi ini tidak pakai rel. Automated karena ada markah yang di jalan, ada sensor. Jadi dia tidak mengganggu moda transportasi lain, kata Ali di Jakarta pada Jumat, 8 November 2023. Meskipun tidak dapat menyebutkan nama perusahaan Tiongkok yang terlibat, Ali menyatakan bahwa proyek ART akan melibatkan penyedia teknologi luar, dan salah satu investor utama berasal dari Tiongkok. ART digarap, RED, dengan penyedia teknologi luar. Namun, nama perusahaannya, RED, tidak bisa disebut. ART dari Tiongkok, imbuhnya. Ali memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa teknologi yang digunakan dalam kereta tanpa rel ini mencakup sensor Light Detection and Running, LiDAR, dan Global Positioning System, GPS. Sebagai salah satu investor asing terbesar di Indonesia, Tiongkok telah menunjukkan kontribusi signifikan dengan menjadi sumber penanaman modal asing, PMA, terbesar kedua pada Januari-September 2023, mencapai hampir 5,6 miliar AS dolar. Selain itu, Tiongkok juga terlibat dalam proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang dikenal sebagai WOS. Per 20 November 2023, Otorita IKN, OIKN, telah menerima 19 surat minat untuk kerjasama dari pihak Tiongkok, menandakan minat besar dari investor. Meskipun Letter of Intent, LOI, merupakan tahap awal, OIKN dan investor harus melalui tahap selanjutnya, seperti pertemuan one-on-one dan studi kelayakan, sebelum mencapai kesepakatan final. Sementara OIKN belum memberikan banyak informasi terkait proyek ini. Di Tiongkok, perusahaan transportasi CRRC telah terlibat dalam pengembangan kereta tanpa rel. CRRC pertama kali mengumumkan proyek Autonomous Rail Rapid Transit di Zhuzhou pada 2017, mendeklaim sebagai kereta tanpa rel pertama di dunia dengan biaya sistem yang lebih efisien dibandingkan tram konvensional. Capres Ganjar Pranowo kunjungi IKN. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur hari ini, Kamis, 7 Desember 2023. Ganjar mengaku kunjungannya ke IKN pada hari ke-10 kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilpres, 2024 ini dilaksanakan untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemindahan ibu kota. Ya, untuk menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan, jawab Ganjar kepada wartawan di IKN, Penajam Pasar, Kalimantan Timur, Kamis. Ganjar menyebut, IKN merupakan konsep yang telah disiapkan sejak zaman kepemimpinan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota, dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Ia mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN agar berjalan sesuai rencana. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik, agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, kata Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023 itu. Ganjar menilai IKN sebagai kota masa depan yang dirancang untuk menjadi kota modern. Inilah kota masa depan yang didesain menjadi sebuah mimpi modernitas, kemajuan peradaban, sekaligus bagaimana kita berbicara mimpi-mimpi anak bangsa, jelasnya. Ganjar belum bisa memperkirakan kapan IKN akan selesai dibangun, menurut dia pembangunan IKN harus memperhatikan sejumlah hal agar terencana dengan baik. Ia mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN agar berjalan sesuai rencana.
Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik, agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, kata Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023 itu. Ganjar menilai IKN sebagai kota masa depan yang dirancang untuk menjadi kota modern. Inilah kota masa depan yang didesain menjadi sebuah mimpi modernitas, kemajuan peradaban, sekaligus bagaimana kita berbicara mimpi-mimpi anak bangsa, jelasnya. Ganjar belum bisa memperkirakan kapan IKN akan selesai dibangun, menurut dia pembangunan IKN harus memperhatikan sejumlah hal agar terencana dengan baik. Ia pun memuji Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dikabarkan akan datang ke IKN setelah dirinya berkunjung hari ini, Kamis 7 Desember. Ya Pak Jokowi Presiden kok. Ini menjadi bagian dari apa yang akan dikerjakan, dituntaskan oleh beliau, terang Ganjar. Saya kira beliau seorang manajer juga yang sedang mengelola bangsa ini. Selalu melihat progres, report, laporan, dari pekerjaannya, saya kira bagus, pungkasnya. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, pada hari ketiganya di Kalimantan Timur, Ganjar mengawali kegiatan dengan berkunjung ke Rumah Teknologi di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Setelah itu, Ganjar berkunjung ke titik nol IKN dan Menara Pandang IKN. Kemudian, pada siang hari hingga petang, Ganjar akan beranjak ke Balikpapan untuk berdialog dengan mahasiswa di hotel. Di sisi lain, calon wakil presiden, cawapres, pasangan Ganjar, Mahfud MD, memberikan sambutan secara daring pada acara mahasiswa Semalang Raya yang digelar oleh Universitas Brawijaya pada siang ini, Kamis 7 Desember. Selanjutnya, pasangan cawapres Ganjar itu akan bertolak ke Malaysia. Lelaki yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, itu akan menghadiri acara selawat dan istighosah kebangsaan di Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. Sepeda motor tak boleh beredar di kawasan inti IKN Nusantara. Badan Otoritas Ibu Kota Negara, IKN, mengungkap sepeda motor dilarang beredar di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Nusantara. Ini merupakan bagian dari konsep pembangunan yang membatasi pemakaian kendaraan pribadi dan memprioritaskan mobilitas berjalan kaki. Chief Urban Mobility Authority IKN Resdiansyah menjelaskan, untuk perjalanan jarak pendek pemerintah mengembangkan sistem transportasi mikromobility, yaitu alat mobilitas individual dengan kecepatan maksimal 25 km per jam. Kendaraan ini akan digunakan di jalur khusus yang sudah disiapkan dan tak boleh bergulir di jalan raya. Jadi kalau mau go food apa itu, silakan antarnya pakai mikromobility, tidak pakai motor. Karena di KIP tidak ada operasional kendaraan roda 2 nantinya. Itu yang kita rencanakan. Tapi itu semua tergantung politik kita di tahun depan bagaimana, kata dia di Jakarta, Selasa 5 Desember. Menurut Resdiansyah, sistem mobilitas di kawasan inti IKN sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 80% adalah transportasi publik dan 20% kendaraan pribadi. IKN diinginkan Jokowi dikembangkan menjadi kota 10 menit, yang berarti cuma butuh kira-kira waktu segitu untuk pergi ke area perkantoran. Perintah Presiden kepada kami adalah 80% public transport, 20% kendaraan pribadi. Dan bagaimana kami mengontrol 20% kendaraan pribadi itu supaya tidak berkeliaran lebih dari 20% dengan menggunakan Intelligent Transport System, jelas dia. Pejabat publik didorong memakai kendaraan publik ketimbang kendaraan pribadi. Meski begitu akan ada aturan khusus untuk pejabat setingkat presiden atau menteri. Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi itu, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri, ujar dia. Resdiansyah juga mengungkap pemerintah berencana menjadikan setiap kendaraan yang beredar di IKN adalah kendaraan listrik pada 2045.
Pemerintah pernah mengeluarkan roadmap transisi kendaraan listrik, yaitu stop menjual motor berbahan bakar minyak pada 2040 dan mobil jenis itu pada 2050.